Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Dia. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan bulan dan matahari, yang telah menciptakan surga dan neraka, yang telah menciptakan jin, malaikat dan manusia. Dialah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Huwallahullazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Dialah Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah terbayang. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahunya tanpa diberitahu. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Contohnya nikmat kesehatan. Seandainya kita tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin saat ini kita sedang terbaring di rumah sakit. Maka dari itu, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa pula dengan roh junjungan alam, seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tidak pernah menaiki motor, melainkan unta yang berekor. Dialah putra dari Abdullah, buah hati Siti Aminah, mutiara kota Mekah, permata kota Madinah, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang telah membawa kita dari zaman menaiki onta menuju zaman menaiki Toyota. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka dari itu, marilah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sedikit ceramah dengan judul Birrul Walidain. Birrul Walidaini adalah gabungan dari 2 kosakata bahasa Arab, yaitu birrun yang artinya berbakti dan walidaini yang artinya kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing, seperti yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-23, juz ke-15 halaman ke-284, halaman ke-sebelah kiri bagian tengah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah telah menetapkan kepada kalian supaya tidak menyembah selain kepadaku, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Jika salah satu atau kedua-duanya diberikan umur yang panjang sehingga berusia lanjut, maka janganlah sekali-kali engkau berkata kepada mereka atau membentak mereka berdua, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat ke-23. Di dalam surat ini Allah Subhanahu memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan jangan sekali-kali kita mengatakan kepada kedua orang tua kita, apalagi membentak mereka berdua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk mengatakan perkataan yang baik kepada kedua orang tua kita, terlebih kepada ibu kita. Seperti yang dikisahkan
terdapat seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus kuhormati?" Maka Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat itu bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah tetap menjawab, "Ibumu." Maka sahabat itu kembali bertanya, dan Rasulullah tetap menjawab, "Ibumu." Dan pada kali keempat sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, "Kemudian bapakmu." Maka di dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwa derajat ibu lebih tinggi 3 derajat daripada bapak. Kenapa? Alasan pertama, karena ibu kita telah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Alasan kedua, karena ibu kita telah melahirkan kita, telah bertaruh nyawa untuk kita, telah banyak darahnya yang tumpah hanya untuk melihat kita hidup di dunia ini. Dan alasan yang ketiga adalah karena ibu kita telah menyusui kita dari kecil sehingga kurang lebih berumur 2 tahun. Lalu, bagaimana cara kita membalas jasa kedua orang tua kita? Sebenarnya, jika ingin membalas seluruh jasa kedua orang tua kita, itu sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena jika kita membalas jasa kedua orang tua kita, hingga mungkin menaikkan mereka berdua haji, maka itu belum cukup untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Seperti yang dikisahkan di dalam suatu kisah, terdapat seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia hidup di negeri Syam, dan dia memiliki seorang ibu. Dia pun bertekad untuk menaikkan ibunya ini haji. Namun, dia hidup di dalam keluarga yang miskin, dan ibunya pun sudah tua, banyak dan sakit-sakitan. Maka dia pun mendapatkan sebuah ide. Dia pun meminjam sebuah anak kambing dari seorang pengembala untuk digendongnya, lalu naik dan menuruni bukit hingga berulang kali. Kemudian orang-orang di desa Uwais tersebut keheranan dan berkata bahwa Uwais sudah gila. Namun lama-kelamaan Uwais melakukan hal tersebut, maka Uwais pun memiliki badan yang cukup kuat dan mampu untuk menggendong ibunya. Maka Uwais pun menggendong ibunya dari negeri tempat tinggalnya menuju Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah haji. Lalu mereka berdua pun tawaf. Kemudian Uwais Al-Qarni dan ibunya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan hal ini cukup untuk membalas jasa kedua orang tua kita? Itu belum cukup. Lalu bagaimana dengan seorang bapak? Seorang bapak rela dia pergi pulang pagi hanya untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Rela melewati hujan badai angin ribut hanya demi memenuhi keinginan sang anak. Maka dari itu diwajibkanlah bagi kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Jika kedua orang tua kita masih hidup, maka haruslah kita menghormati keduanya, mendengarkan nasihat-nasihatnya, tidak membentaknya. Maka seperti itulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana jika kedua orang tua kita telah meninggal? Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kedua orang tua kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di sisinya yang paling mulia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.